Di tahun 2030 hingga 2045, bayangkan dunia yang menghadapi perubahan drastis. Udara tidak lagi ramah kepada kita, suhu semakin meningkat ekstrim. Sebagian orang terpaksa menghabiskan hari-hari mereka di dalam ruangan ber-AC dengan handuk basah, berusaha menenangkan diri dari panas yang tak tertahankan. Mata mereka terus berair, dan tidur hanya mungkin saat fajar datang, saat suhu sedikit mereda di luar sana. Peningkatan suhu global menyebabkan kekeringan yang parah di banyak belahan dunia. Air menjadi barang mewah, hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu. Keran-keran di tempat umum dikunci, dan hutan-hutan terus terbakar. 2 miliar orang berjuang bertahan di bawah suhu mencapai 60 derajat Celcius, titik di mana tubuh manusia tak bisa bertahan. Namun, tidak hanya suhu yang menjadi masalah. Permukaan laut naik secara drastis, memicu badai ekstrim yang menghantam kota-kota pesisir. Banjir merenggut banyak nyawa dan menggusur jutaan orang dari rumah mereka. Kota-kota padat penduduk tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Kita akan melihat foto-foto keluarga yang berjuang melawan banjir setiap hari. Beberapa masih beruntung, bisa bertahan di rumah mereka dengan air setinggi mata kaki, mirip dengan musim banjir di Jakarta, hanya kali ini itu terjadi di seluruh dunia. Tahun 2030 hingga 2045 juga membawa tantangan kesehatan yang tak terbayangkan. Bukan hanya varian COVID yang menjadi ancaman, tetapi perubahan iklim, banjir, dan perpindahan populasi manusia menyebabkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah penyakit baru muncul dengan angka kematian yang melebihi penyakit jantung, mengakibatkan krisis perawatan kesehatan. Bahkan perusahaan asuransi pun menolak untuk memberikan perlindungan atas kondisi yang kita alami. Kelaparan merajalela seiring dengan pertumbuhan populasi dunia yang mencapai 9 miliar jiwa. Tingkat kesuburan manusia menurun, namun mulut yang harus diberi makan semakin banyak. Sumber daya air dan lahan pertanian semakin berkurang, membuat harga makanan melambung. Jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi terus meningkat di seluruh dunia, dan bantuan sering terlambat akibat bencana alam. Hubungan internasional semakin retak, setiap negara lebih mementingkan dirinya sendiri. Perdagangan global terhenti, dan banyak negara menahan sumber daya mereka. Sementara itu, jutaan orang terpaksa bermigrasi, tetapi banyak negara menutup perbatasan mereka dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman dapat memicu perang, dan teori konspirasi serta propaganda merajalela di media sosial. Namun, semua gambaran ini bukanlah kisah fiksi atau upaya menakut-nakuti. Semua ini berdasarkan penelitian ilmiah dan data, skenario yang dihitung untuk tahun-tahun mendatang, termasuk 2030, 2045, dan 2050. Ini adalah masalah serius yang telah memaksa pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia, untuk berkumpul di KTT COP26. KTT COP26 adalah konferensi tingkat tinggi ke-26 tentang perubahan iklim, atau singkatnya, KTT Perubahan Iklim COP26. Mereka harus mencari solusi untuk menghindari skenario-skenario ini. Walaupun sulit, kita harus mencapai kesepakatan karena dunia tidak punya alternatif. Masa depan kita bergantung pada tindakan sekarang, meski terdengar seperti cerita dari film fiksi ilmiah, ini adalah tantangan nyata yang sedang kita hadapi. Kita harus serius dalam memahami isu ini, mengawasi kebijakan pemerintah, dan memperhatikan sorotan yang diberikan pada KTT COP26. Selamat tinggal di planet yang sama, yang tidak akan terbebas dari risiko dan tanggung jawab. Meskipun kita tidak bisa memilih planet lain, kita masih memiliki kendali atas masa depannya.